Hai, nama saya Kidung. Selamat datang di That Hair Guy, where we will talk mostly about hair. Dan di video kali ini bukan tentang gue motong rambut gue sendiri. Memasuki hari ke I don't know, ini hari keberapa, gue udah lost count. Selama seminggu belakangan gue lihat banyak banget pembahasan tentang memotong rambut sendiri di rumah. Terus beberapa orang DM gue pribadi nanya clipper apa yang bagus untuk potong rambutnya sendiri di rumah. Jadi gue rasa orang-orang udah mulai resah karena fade-nya udah nggak smooth, udah nggak sharp lagi. Tapi salon/barbershop langganan gue tutup. Terus orang-orang itu mulai berpikir kayaknya gue bisa sih motong rambut sendiri. Terus abis itu mereka pergi ke YouTube, mereka lihat di YouTube ternyata banyak banget tutorial self haircut segala macem gitu. Terus clipper juga harganya tidak mahal, 100-200 ribu. I think this is a good idea to cut your own hair. Buat gue, kalau kalian udah ikutin gue lama, harusnya kalian tahu gue pasti akan bilang terserah. Kalian mau motong rambut sendiri di rumah ya monggo, nggak motong juga monggo. Selama keputusan yang kalian pilih itu kalian udah timbang sih konsekuensinya. Tapi untuk kali ini aja kalau gue boleh memberikan pendapat tentang haruskah kita memotong rambut kita sendiri di rumah, jangan. Kenapa? Pertama, kalian akan susah banget dapat hasil yang bagus. Itu udah pasti. Nah, oke, kalau kalian nggak peduli hasilnya jelek, nggak apa-apa. Cuman bayangin gini, misalkan hasilnya berantakan banget, ada pitak di beberapa bagian, abis itu jadi jelek lah pokoknya. Nah, nanti ketika waktunya tiba, barbershop sama salon udah buka, kalian udah bisa ke barbershop atau ke salon langganan, tukang cukur kalian tuh akan kesulitan untuk ngebenerin rambut kalian udah berantakan gitu. Jadi opsi yang mereka bisa lakukan juga nggak banyak. Misalkan ya, kalian pitak di sini. Nanti ketika rambut udah mulai tumbuh, bagian di sini kan pasti lebih pendek dibanding bagian yang ini, bener ya? Nanti ketika kalian ke tempat potong rambut yang beneran, dia kan nggak bisa melakukan apa-apa kalau bagian ini lebih pendek dari ini. Yang bisa dilakukan adalah bikin ini pendeknya sama kayak ini kan. Dan itu kan membuat kalian jadi nggak punya opsi banyak untuk rambut kalian bisa diapain gitu. Yang kedua, kenapa kalian butuh fade yang super sharp, super smooth, dan punya potongan rambut rapih gitu? Kenapa? Kalian kan nggak kemana-mana, kan nggak ketemu siapa-siapa juga. Kalau emang kalian harus keluar rumah dan belanja terus nggak mau terlihat jelek gitu, kayak topi men. Sebelum kita lanjut, coba nonton video tentang potongan rambut gue yang terbaru. Kenapa gue potong rambut gue jadi pendek? Oke, lihat bagian samping rambut gue fade-nya kayak gimana. Udah. Sekarang lihat rambut gue yang ini. There's no more fade man. Dan ya udah, karena gue gak akan bisa nge-fade rambut gue sendiri, pasti jelek hasilnya. Gue juga gak kemana-mana, kalaupun gue harus keluar, gue akan pakai topi. Plus seperti yang gue bilang di video minggu lalu, ini justru adalah momen yang tepat untuk kita panjangin rambut. Siapa tahu ternyata kalau rambut lebih panjang justru lebih bagus gitu hasilnya, kita nggak tahu juga kan. Dan again, nggak apa-apa gitu kalau jelek juga, kita nggak kemana-mana gitu. Tapi saya paham kalau misalkan kalian ternyata emang gerah banget nggak bisa gitu. Oke, gue akan bantu. In my humble opinion, cara paling aman untuk memotong rambut sendiri di rumah adalah pakai clipper. Kalian bisa cari clipper di semua e-commerce, ada lah yang murah. Cari aja yang harganya 100-200 ribu. Menurut gue itu yang paling murah dan oke gitu. Kalian nggak harus beli yang mahal yang sejutaan sampai 2 jutaan, karena basically itu buat profesional. Kalian nggak perlu beli yang kayak gue punya gue ini wall senior. Ini terlalu mahal lah untuk kalau misalnya kalian cuma mau darurat motong rambut. But anyway, buy yourself a clipper. Ketika kalian mau beli, tanya dulu ke penjualnya dapat guard atau enggak. Guard itu apa? Attachment yang taruh di clipper. Kayak gini, oke? Tanya ke dia dapat guard atau enggak. Kalau dapat guard nomor berapa. Walaupun sebenarnya tiap merek clipper itu biasanya agak beda nomornya, tapi kurang lebih akan sama lah. Tanya aja dapat nomor berapa. Terus yang paling aman adalah kalau kalian pakai guard nomor gede, karena semakin besar nomornya, maka semakin panjang rambut yang tersisa. Oke, bisa dapat guard nomor 2 itu udah oke. Itu udah paling itu lumayan aman lah nomor 2. Sebenarnya menurutku akan jauh lebih baik kalau kalian ada yang motongin, bukan kalian yang motong rambut kalian sendiri. Kalau bisa ada orang lain yang motongin. Oke. Beli clipper, pakai guard yang terbesar yang mereka punya. Oke, ini gue pakai guard nomor 2. Nyalain. Oke, terus kalian arahin gini, tempel nggak apa-apa. Abis itu naiknya lurus. Oke, naik lurus. Ketika udah mulai masuk ke dalam, jangan ikutan masuk, karena kalau ikutan masuk sebenarnya nanti hasilnya akan melengkung ke dalam, karena ketika udah mulai masuk itu udah bukan bagian samping rambut kalian. Oke? So, nyalain, naik aja di semua bagian. Oke? Gitu aja. Bagian atas jangan, apapun yang terjadi jangan pakai gunting, karena kalau pakai gunting
udah lah men, gak usah pakai gunting, nggak mungkin bagus hasilnya. Tapi gue ngekos dan gue tinggal sendirian, gak ada siapapun di rumah gue. Kalau gitu menurut gue opsi paling aman kalau kalian mau motong rambut kalian sendiri adalah botakin aja rambutnya sekalian, oke? Ambil guard nomor terbesar, botakin aja all the way. Kalau kalian mau agak lebih gaya sedikit, kalian bisa ganti guardnya sama yang nomor lebih kecil untuk bagian sampingnya supaya nanti bagian sini sama sini agak beda dikit. Tapi itu aja men. But use clipper, nggak usah ngide pakai gunting. Karena kalau pakai gunting kalian akan butuh sisir. Abis itu kalian akan butuh sisir sama si guntingnya kan. Abis itu kalian akan harus ngambil rambut kalian kayak gini. Abis itu gunting. Kan sangat berbahaya ya. Bagian atas, misalnya kalian mau gunting bagian atas, kalian harus pakai sisir kalian. Sisir, jepit jari, angkat, terus gunting. Terlalu beresiko lah, kemungkinan kalian motong diri kalian sendiri itu sangat besar. Jadi gak usah pakai gunting ya, jauhin gunting, pakai clipper aja. Please, gue nggak mau lihat ada komentar nanya beli clipper yang murah di mana. This is 2020, you guys can go to any e-commerce that you know, search hair clipper, habis itu kalian sort aja harganya ya. Jangan tanya gue harus beli yang mana, gue gak disponsorin siapa-siapa, gue juga nggak terlalu banyak coba clipper. Tapi yang gue pakai ini namanya Wall Senior. Kalau kalian mau, gue akan taruh link ini di bawah. Clipper ini nggak murah, but this is a very good clipper, so gue akan taruh juga di bawah kalau kalian mau. Menurut gue, jangan potong rambut sendiri di rumah, biarin ini aja panjang. Karena kalau panjang, ketika nanti waktunya kalian pergi ke barbershop atau ke salon, kalian akan lebih punya banyak opsi untuk milih hairstyle karena rambutnya lebih panjang. Terus plus kalau misalkan kalian memutuskan untuk potong rambut sendiri di rumah dan hasilnya berantakan, kasihan tukang cukurnya karena mereka juga akan kebingungan. Tapi kalau misalkan kalian emang gak tahan banget dan kalian pengen banget potong rambut, cari orang di rumah kalian yang bisa motongin rambutnya, beli clipper murah, pakai guard terbesar yang mereka kasih, pakai guardnya, samping, naik lurus. Ketika udah mulai melengkung ke dalam, stop, lurus aja, 90 degree, oke? Bagian atas nggak usah disentuh. Kalau emang mau sentuh bagian atas, pilihannya cuma pakai clipper juga, jadi botakin aja sekalian. Anyway, that's it. Thank you so much for watching, for liking, for commenting. Let me know in the comment section, kalian sempat kepikiran atau enggak untuk motong rambut kalian sendiri di rumah, atau jangan-jangan kalian udah motong rambut kalian sendiri di rumah, hasilnya gimana? Please tulis di komen. Terus apa saja yang sudah kalian lakukan selama di rumah, please tulis juga di komen, gue pengen tahu. Gue ulang kayak minggu lalu, buat kalian semua yang punya opsi untuk beraktivitas di dalam rumah, lebih baik di dalam rumah aja, nggak usah kemana-mana. Kita pengen wabah COVID-19 ini segera lewat di Indonesia supaya kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. So stay at home if you have the option. Dan buat teman-teman yang nggak bisa berada di dalam rumah karena kalian harus bekerja, my prayer goes to you. Please stay safe, stay clean, stay healthy. Dan buat tenaga medis, akan selalu gue ulang, kalian adalah pahlawan dunia sekarang. Please do take care of yourself. After all of this shit done, come to me if you wanna get a haircut. I'll give you a haircut for free. Please jangan tanya juga beli topi ini di mana, ini punya adik gue. Nggak akan gue taruh di description box juga. Kalau kalian mau cek, gue taruh clipper gue di description box. But I think that's it. Stay safe everyone. I hope to see you soon, and let's pray together so this COVID-19 spread in Indonesia segera berakhir. Other than that, till next time everyone, bye.